Oke sahabat alam, saya Rio Gusman bersama kru Gap Channel. Salam kali. Salam kali. Seruput. Ini seruput kopinya. Ha. Panas. Oke sahabat alam, seperti ini jalur yang dulu tempat parkiran mobil. Sekarang kondisinya sudah semak belukar. Dan untuk menuju bekas gedung, kita harus sedikit menebas belukar ini. Alam, ini kondisi terakhir gedung bekas runtuhan PT Telkom yang sekarang sudah kondisinya seperti mungkin lebih ke aura horor di sini. Tapi berhubung kita kru ini orang-orang gentle semua dan ini berhubung siang, jadi memang tidak ada terasa auranya. Area luas ini sekitar 60 kali 40. Jadi kami berasumsi lokasi ini sebenarnya bisa dikelola atau dikembangkan menjadi lokasi camping ground, pembangunan homestay dan sebagainya. Sobat alam, kita hanya sejenak karena memang kenapa? Tidak ada view yang bisa dilihat setelah lokasi ini memang tertutup oleh belukar ini. Sebenarnya dari lokasi ini kita bisa melihat panorama pantai sekitar kota Bengkulu. Iya. Stop. Up. Kita dulu mendirikan tenda dan sejumlah 45 orang peserta. Saya berserta komunitas pendaki gunung pecinta alam membuat kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam di Kabupaten Kepahyang ini. Dan salah satunya ini adalah Bukit Tendan atau Tendan Mountain ini. Yang hasilnya saya sudah buat dalam bentuk PDF 99 halaman, di mana potensinya adalah flora di sini masih ada siamang. Untuk flora sini masih ada anggrek-anggrek yang masih langka, dan dari sahabat saya yang mengkoleksikan tanaman anggrek, di sini masih ada tanaman anggrek yang harganya dari masih batang di sini 1,5 juta. Desa Kelili. Sementara tanaman lain, honje dan raspberry itu sangat banyak di sini. Untuk fauna di sini hanya tinggal siamang. Oke sahabat alam, video kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam
Bukit Dendan akan saya cantumkan di video ini. Kan ya Kak Agam, kita tuh bawa itu dari mana? Bumbu kurang, penting ada rasanya. Ito naman ti luwat. Ayo, rela me. Kau tuh lah nama. Seperti sahabat alam melihat, ini kita kembali ke jalur pulang dan bisa dilihat sebenarnya ini lebar. Ini sekitar 4 meter lebih jalan aspal ini hanya sudah tertutup oleh semak belukar. Dan satu lagi buat sahabat alam, kiri kanan ini sebenarnya kalau tidak tertutup oleh belukar, ini banyak sekali view-view yang bisa dibangun instagramable. Dan seperti saya dari awal tadi saya katakan bahwa sebelah selatan itu daerah Pantai Panjang, Sukaraja, sementara daerah timur itu Gunung Dempo. Dan ketinggian Gunung Dempo itu malah lebih terlihat lebih tinggi, artinya kita bisa melihat lebih ke bawah. Sedangkan untuk ke arah utara, Bukit Hitam dan sekitarnya. Dan untuk ke arah barat, kita sebenarnya bisa melihat view ini kalau tidak tertutup oleh semak belukar tadi itu, bisa melihat view Liku 9, Taman FKPPI, Tapa Padri, dan Pantai Panjang. Ini apa? Tebang-tebang dikit ya. Bagian tanaman ini adalah tanaman honje. Kawasan ini sebagai pemangku wilayahnya adalah KPHL Bengkulu, di mana KPHL sendiri melingkupi Bukit Barisan, Bukit Dendan, Bukit Daun, dan hutan Konak Kepahyang. Jalur untuk mencapai kawasan ini sebenarnya tidak ada terlalu trek menanjak, hanya banyak dengan patah. Sahabat alam, view yang saya ambil ini mengarah ke arah timur. Hanya sayangnya ini kabutnya terlalu tebal, jadi Gunung Dempo tidak terlihat. Mana teropong aku? Sekali lagi sahabat alam, saya informasikan bahwa jalur transportasi menuju Bukit Dendan ini tidak terlalu ekstrim. Maksudnya tidak ada tanjakan-tanjakan yang terlalu ekstrim. Hanya tikungannya banyak yang sedikit, banyak tikungan patah. Dan apabila jalur ini atau aspal ini kembali dibuka, maka depannya mungkin akan lebih terbuka. Seperti sahabat alam lihat, ini banyak yang landai jalurnya. Sahabat alam, sementara para petani sekitar kawasan penyangga Bukit Dendan banyak menanam jenis kopi Arabica. Dan
Sahabat Alam mau melihat seperti apa tanaman di dekatnya kopi Arabica. Buahnya lebih besar-besar. Yang disebut tanaman kopi Arabica. Sekali lagi saya informasikan bahwa jalur ini masih layak untuk digunakan menggunakan roda 2. Hanya sebagian untuk roda 4 sudah tertutup. Dan ada kemungkinan kalau musim hujan, aspal yang masih bagus, yang hanya tertutup, yang sudah hampir sebagian tertutup oleh semak belukar agak sedikit licin. Tapi jika tidak musim hujan seperti ini kondisinya, Tanya apa situ kota? Iya, kota tanah hadap ya. Handap deh. Tuh kotanya tuh pasar tuh. sahabat alam, ini posisi view yang saya ambil ada Kalau mengarah Kabawetan tah. ke arah utara, di mana ya, sedikit terlihat bukit hitam. Nu iya, Namun sayangnya, Konternya belum buka-buka tuh. namun sayangnya tertutup kabut. Donatur gitu ya. Aman lah di tempat makan bakso apa. Banyak padang deh bola. Banyak-banyak. Tidak makan. ada. Kopi Wan. Wan. Panas enggak? Panas kita masak air. Masak be, Pak. Masak ya? Bukan api dulu, kalau udah makan beratan segini dah. Bang, Ada kompornya. Bang, udah bawa kompor yang. Aduh, ya bawa kompor. Kalau kita harus ngumpulkan kayu bakar. Waduh, Testingnya? aku bikin gelas kok apa-apa kan? Ya, Kok dah? Bakso. ini yang ada tuh. Gelas ada ya. itu kalau jalan komplit itu. Kamu lah datang. Aku malas kok yang ya gitu mana-mana. Itu biarlah tidak dibawa. Bawa lah dulu. Kecuali yang benar-benar tidak bakal kepakai seperti itu. Nah, TikTok ini kita bawa preset. Kalau tidak ada usah. Oke, korek tuh, nggak ada lagi tuh. Ada korek tak? Ya, air dingin. Air panas. Itu bawa juga. Ya, tuh, air. Nah. Ayo Chan. Sahabat alam, kembali saya mereview lokasi ini karena pada saat kami melakukan kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam Bukit Tendan, karena faktor cuaca kemarin tidak banyak kami membuat video. Dan alhasil dari hasil kegiatan itu, kami sudah mengajukan dalam bentuk PDF
kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Kepahyang. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa seluruh sudut arah mata angin ini banyak view yang sangat bagus. Bahkan kalau mau dibangun instagramable sangat bagus. Dimana untuk jarak tempuh menggunakan kendaraan roda 2 motor kita hanya bisa menempuh sekitar 1 jam kurang lebih. Tapi kalau untuk jalan kaki mungkin sekitar 2,5 jam. Dan seperti yang kami lakukan dulu waktu melakukan kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam Bukit Dendan, itu kami secara long ride dari mulai simpang desa Cirebon Baru itu selama kurang lebih jarak tempuh 2,5 jam. Dan itu pun diguyur hujan. Dikit lagi seujung deh. Pas gitu. Jalurnya kok gula dulu. Kalau kopi dulu tuh Beda. Oh, tepek somat. Udem, kopi itu cukup 90 derajat. Tempangan ke bang. Udah dong tuh. Medis. Masuk gitu berburu info. Buat anu, kok kalau tuh. Oke sahabat alam, saya Rio Gusman bersama kru Gap Channel. Salam kali. salam kali. Seruput. Ini seruput kopinya. Panas. Seperti kita lihat dari sepanjang perjalanan tadi, di sekitar jalur pendakian Bukit Dendan ini, hampir mayoritas petaninya menanam kopi Arabica. Dan seperti yang kami seduhi ini juga, ini kopi Arabica. Rasanya sedikit lebih istimewa sih dari kopi-kopi lain, tapi mungkin masih istimewa kopi luwak. BRE kok. Iya. Daripada fotonya itu. 1, 2, 3. Lihat dong.